perang. Karena kalau di back office ya, kayak di IT, di HRD, saya tidak bisa membuktikan iman saya tidak bisa membuktikan apakah yang saya prinsip kejujuran, prinsip tulus, prinsip kita tulus seperti merpati dan segala macam nggak bisa praktek karena nggak ada yang disogok dan nggak ada yang menyogok, nggak ada ngerasain susahnya cari revenue. Jadi saya bilang sama Bu Rini, Bu, saya mau belajar apakah yang prinsip-prinsip yang saya yakini saya bisa itu bisa nggak dipraktekin di waktu saya masuk di lapangan. Akhirnya puji Tuhan Bu Rini kalau Pak Teddy jadi presidir waktu itu pasti saya nggak boleh. Udah comfortable dengan saya sebagai strategic manager. Akhirnya dikasih kesempatan, jadi saya ambil. Bu Rini senang sekali di Astrografia lah. Begitu Astrografia saya bisa ngelihat, oh bisnis tuh seperti ini ya ternyata ya. Hmm. Berbeda dengan kalau kita di IT, di back office, di HRD. Tapi di end of the day ternyata orang yang punya prinsip itu sama juga. Dan saya menemukan kalau engkau memang orang yang lurus, nggak mau macam-macam, ketemunya juga orang-orang begitu. Tapi Ya, kalau engkau dari awal memang otaknya memang mau nyogok, mau menang proyek dengan cara-cara yang apa shortcut, mau pakai kolosi ya, akhirnya ketemu begitu. Jadi ya, saya menyadari pertama kali 4 tahun saya di Astrografia, saya belajar banyak bahwa ternyata teman kita itu tergantung siapa kita. Begitu kita nggak mau macam kayak gini ya ketemu teman-teman itu. Dan ternyata itu yang membentuk bisnis kita. Mungkin bisnis kita nggak bisa grow kayak gimana. Berapa kali ditawarin macam-macam. Anda tahu IT tahun 99 sampai 2003 yang menarik gitu kan ya. Tapi akhirnya bisa. Kemudian pindah lagi ke bidang yang lain. Begitu sudah masuk IT, susah itu cari IT. Dan saya beli, kalau orang sudah bisa mimpin IT, Pak Priyono, mimpin ya, bisnis lain itu gampang. Karena IT itu nggak susah. IT susah sekali. Jadi waktu saya diminta sama Yuti ya lebih gampang dibandingin dengan Astrografia yang kecil gitu. Karena itu ya, kompleks IT. Nah, begitu udah masuk di UT 8 tahun, ditawarin lagi. Mau nggak sekarang? Itu kan swasta semua, B2B swasta. ya. Pak Yono panggil, mau nggak kamu masuk ke bidang infrastruktur? Wah, ini menarik ini. Infrastruktur saya nggak mau kan government. Karena kita otaknya saya dulu di government kan, wah government gimana? Kalau belanja toll road, belanja apa pelabuhan gini masa nggak pakai apa-apa. Tapi karena ditantang gitu, saya pengen menantang. Sekarang saya menantang diri saya sendiri ke satu tempat yang nggak suka. Apakah saya bisa mempertahankan apa yang saya believe gitu ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati di bidang infrastruktur. Begitu saya masuk, kembali saya diteguhkan. Tergantung kamu kok. Kalau kamu seperti apa, ada orang teman-teman ya yang seperti kamu ketemunya. Jadi kami akuisisi 6 tol road 350 kilo, saya dari 2 360, enggak even 1 sen kita ngomong. Kita dengan Hmm. SOE juga, kemudian kita beli pelabuhan, pelabuhan juga nggak ada 1 sen mereka minta segala macam kita juga. Jadi ternyata Ya, di negara ini tuh banyak orang baik. Tergantung ya. kita nyarinya apa. Nah begitu itu terus masuk di properti di segini, terus ya akhirnya prinsip itu jalan. Jadi saya perjalanannya gitu sampai akhirnya saya retire per 1 Juli resmi, per 16 Juni, tapi saya harus serah terima per 1 Juli ini saya benar. Tapi tidak dirilis sih, saya tetap masih di Astra menjadi advisor, tidak eksekutif role, jadi saya Ya, advice. ya. Jadi enak. Jadi cuma ngomong, tinggal jalan atau tidak, dan komisaris di perusahaan. Sekarang saya sedang merintis the second career yang bukan kaitannya dengan cari duit lagi, cari eksekutif lagi, enggak lah. Sekarang saatnya saya berbagi buat bangsa ini dengan yang saya sebut dengan new ship. Ini my cocok, saya disuruh jadi kapten karena saya my second level itu new ship. Hmm. Luar biasa, Pak Paulus. Jadi kalau saya analogikan kapal gitu Pak ya, tadinya Pak Paulus di bagian engine ya sebagai IT-nya, tapi kemudian mengajukan diri untuk menjadi kaptennya ya, mengemudikan kapalnya sendiri ya kan. Dan ya rekan-rekan yang hadir, jadi Pak Paulus ini sedikit bionya tadi sudah diceritakan, beliau juga sudah 14 perusahaan dipimpin dengan 5 bisnis besar di grupnya Astra. Dan juga kalau Anda ke Sudirman ya lihat itu Menara Astra ya di belakangnya ada siapa? Ada Pak Paulus, betul nggak Pak? Ya kan? Ya, karena saya tinggalnya di belakang itu, benar itu. Nah, sekarang Oke. tinggalnya persis di belakang Menara Astra. Dan juga masih sebagai advisor Pak ya untuk Menara Ya, Astra ya. ya. Astra Oke, Property Group ya, Menara Astra dan ini. oke di grup Astra Propertinya. Ya. Nah, jadi menarik ya Pak Paulus karena
kalau sekarang orang bilangnya ini zamannya disruption, rupanya Pak Paulus sudah dari dulu suka mendisrupt ya. Bahwa kalau dengan belief-nya bahwa bisnis harus istilahnya apa ya? Harus murni, harus benar-benar berjalan ya, harus istilahnya ngikutin pakem bisnis ya. Tidak ada kata belicin dan sebagainya, ternyata bisa juga di negeri ini ya. Itu suatu informasi yang luar biasa, ya kan? Walaupun lebih susah kan Pak Piono. Betul, Jadi, betul, tapi betul. saya sekarang menyadari saya pensiun Betul. tenang, tidur, baik bukan Betul. hanya soal nyogok ya, tapi kembali kita nggak diajarin sama Om William soal buku dua, soal Ya, under ya. invoicing, soal kita bangun properti. Saya nggak takut nanti kalau orang bobok-bobok tembok ternyata kabelnya beda gitu. Nggak ada, saya takut-takutan bahwa ternyata AC-nya itu ditipu. Kemudian kalau orang tahu marmer, ternyata marmernya bilang dari Italia, ini dari Malang. Kita nggak ada sama sekali. Saya tidur dengan bangun telepon, Pak Paulus kamu nipu ya, ternyata marmernya beda, atau di belakang tembok saya itu nggak masuk spek, nggak ada. Karena from the beginnings I told my people bahwa kita itu tidak hanya sekedar kepada shareholders, stakeholders, tapi juga soul holders loh, Gusti ora nate sare. Jadi Betul. makanya Betul tidur sekali. enak sekarang ini. Betul sekali Pak ya. Jadi tidur juga tentram gitu Pak ya. Karena apa yang dikerjakan itu memang itu sesuatu yang punya prinsip ya, yang win-win juga buat banyak pihak, buat customer, buat kita sendiri, buat tim gitu. Dan tentunya para peserta di sini ya, alumni-alumni dari Prasetya Mulia dan sebagainya tuh ingin tahu lebih dalam lagi nih nanti kiat-kiatnya. Namun sebelum itu kita minta untuk Profesor Dr. Gisman Simanjuntak memberikan kata sambutan ya Prof ya. Ya, tadi baru bicara ringan dengan Pak Paulus. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Terima kasih Pak Priyono. Pak Meda sudah datang. Ada Pak? Ya, selamat malam ya, selamat sore. Kepada Pak Paulus juga selamat malam. Selamat malam. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Iya. Dahulu saya juga agak sering warawiri ke apa itu? Sunter ya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, topik malam ini memang menarik sekali ya. Seorang ilmuwan, paleontolog, berkata bahwa kehidupan dalam kebanyakan waktu adalah membosankan, berubah incremental saja. Tetapi sekali-sekali dia berubah luar biasa, dan perubahan itu melebar dan memanjang. Punctuated istilahnya. Stephen Jay Gould namanya. Punctuated equilibrium. Dan kelihatannya kita umat manusia, termasuk kita di Indonesia, sedang memasuki keseimbangan punctuated yang seperti itu. Dan sebenarnya bagi setiap pemimpin, inilah ladang yang ditunggu-tunggu. Hanya ketika ada punctuated equilibrium yang baru, mutu seorang pemimpin akan tampak. Dan pemimpin itu memasuki punctuated equilibrium yang baru itu, pemimpin itu tampil dengan strategi. A unique approach, a unique way to get
to goal. Uniquely surprising way. Jadi harus ada unsur kejutan. Setiap pemimpin harus membawa kejutan, memperkenalkan kejutan. Sampai warga atau rakyat mengatakan, wah. Nah, saudara-saudara, yang hendak saya singgung sedikit lebih lanjut adalah yang disebut sebagai lanskap perubahan itu. Landscape. Di mana kita mengembara, begitu juga pemimpin berupaya untuk menuntun warganya ke suatu destinasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, perubahan ini antara lain karena COVID-19. Dengan COVID ini, saya menduga bahwa kita akan jauh lebih sadar kesehatan daripada sebelumnya. Itu artinya antara lain kita akan beralih ke pola konsumsi yang pro kesehatan daripada anti kesehatan. Saya tahu ini tidak mudah karena kita mengonsumsi beberapa barang dan jasa karena kecanduan. Tetapi karena COVID ini, dugaan saya manusia akan merubah pola konsumsinya menjadi jauh lebih health conscious di tahun-tahun yang akan datang. Health bukan soal hospital dan obat-obatan. Health in the first place adalah soal konsumsi. You consume well, the probability is high that you get well. You consume hazardous materials, you are likely to get sick. Dan karena itu, saudara-saudara, urusan kesehatan ini sebenarnya juga menyangkut housing. Saya menduga bahwa prioritas manusia juga akan bergeser ke housing yang sehat. Bergeser juga ke habitat yang sehat. Pemukiman yang sehat. Dan kita di Indonesia masih menghadapi tantangan yang luar biasa dalam kaitan dengan akses ke lingkungan yang sehat. Akses ke air minum yang terlindung, akses ke sanitasi yang terlindung, akses ke macam-macam kebutuhan yang menyangkut kesehatan. Itu yang pertama. Becoming much more social health conscious. Yang kedua adalah becoming much more social conscious. Karena COVID-19. Kita ini terutama yang pernah sekolah ilmu ekonomi dan sekolah bisnis dilatih habis-habisan untuk menang bersaing, mencari piala. Tetapi sebenarnya hallmark of human evolution bukan persaingan. Hallmark of human evolution adalah sociality. Sosialitas. Bagaimana berbagi. Berbagi beban, berbagi rezeki, berbagi pengetahuan, berbagi kesedihan, berbagi kegembiraan, dan seterusnya. We have a very good word for that in Indonesia. Gotong royong. Saya menduga bahwa karena COVID ini umat manusia akan semakin sadar sosialitas. Tentu tidak lantas melupakan persaingan. Yang saya maksud adalah pergeseran dalam keseimbangan. Bergeser dari yang predominantly kompetitif ke suatu keseimbangan baru yang juga
ditandai oleh sosialitas yang kuat. Yang ketiga, dari perubahan landscape itu sebenarnya sudah terjadi sebelum COVID-19, yaitu yang lebih banyak kita kenal dengan agenda SDG 2030. Ini adalah agenda yang luar biasa menantang, luar biasa besar, Herculean agenda, dan saya tidak tahu sejauh mana para pebisnis sudah menginternalisasi SDG 2030 ke dalam strategi perusahaannya. Kalau belum, they are likely to become loser in due course of time. The winner of the future adalah mereka yang berhasil menginternalisasi SDG 2030 dan tetap sukses sebagai bisnis. SDG 2030 kalau dipikir dengan sangat mendalam bisa menjadi sumber pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang paling sering kita dengar, yaitu perubahan teknologi. Kita sering dengar mengenai digital revolution, IoT, 3D manufacturing, industri 4.0, blockchain, driverless vehicles, electric vehicles, dan seterusnya. Begitu juga di dalam komputasi. Ini berada dalam kelompok ilmu yang disebut cosmic science. Ini memang yang paling maju di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan. But the frontier is still moving outward. Ya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kita akan menyaksikan kapasitas komputasi yang jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Juga kemungkinan quantum computing menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Itu kosmik. Kelompok kedua, genetik. Imagine kalau semua barang konsumsi kita bisa di-engineer genetically. Kesehatan kita bisa di-engineer genetically. Ternak kita di-engineer genetically. Dan seterusnya. Pohon kita di-engineer genetically. Dan di bidang ini ada teknologi baru dengan cost yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Namanya CRISPR-Cas9. China termasuk negara yang leading di dalam teknologi ini. Cost-effective use of genetic engineering, genome engineering, CRISPR-Cas9. Kelompok ketiga, synaptic, artificial intelligence. Ya. Ini mulai merasuk ke dalam kehidupan kita. Dan kelompok keempat adalah memetic technologies. Manusia ini pada dasarnya adalah spesies yang gemar bermain. A playful species. Homo ludens. Huizinga menyebutnya Homo ludens. Dan if you look around, luar biasa ekonomi yang berasal dari permainan, olahraga, kesenian, sekarang tentu computer games. Computer games is a very huge industry dan itu akan tetap tumbuh demikian. Jadi ada 4 kelompok teknologi, kosmik, genetik, synaptic, memetic. Dan menurut saya, saudara-saudara, yang sangat dramatik pada saat ini adalah
the integration of the four branches of technology. Integrasi dari keempatnya. Ini yang disebut sebagai teknologi kompleksitas. Teknologi kompleksitas. Dan ini dimungkinkan karena revolusi digital. Kosmik bisa didigitalkan. Genetik bisa didigitalkan. Sinaptik bisa didigitalkan. Memetik atau kultur bisa didigitalkan. Segalanya didigitalkan. Dan karena semua bisa didigitalkan, integrasi teknologi ini menjadi luar biasa. Karena itu, siapa yang leading di cosmic, most likely akan leading di genetik. Yang leading di genetik, most likely akan leading di memetik, dan seterusnya. Nah, Pak Meda dan kawan-kawan, inilah tantangan Anda, tantangan Indonesia, generasi antara sekarang, katakanlah sampai dengan 2030. Bagaimana kita bisa membangun akses yang efektif, berhasil, untuk ikut bermain dalam teknologi ini. Ini memerlukan bukan hanya ilmuwan, bukan hanya insinyur, ini juga memerlukan luar biasa besarnya wirausahawan. Dan Prasetya Mulia memilih pemajuan wirausaha sebagai fokus pembelajarannya secara sadar. Science, Technology, Engineering, and Mathematics kita juga diarahkan ke kewirausahaan. Nah, saya percaya di antara Anda yang pernah ikut pendidikan di Prasetya Mulia, pasti ada calon pemenang yang sosial dalam revolusi yang sedang kita jelang. Nah, Ika Prama adalah bagian dari upaya untuk menggalang sosialitas. Di situ kita memupuk dividen sosial, bukan dividen privat. Karena itu saya sangat gembira bahwa pemilihan Ketua Ika Prama kali ini berlangsung lebih seru daripada pemilihan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada pengurus alumni yang sekarang. Terima kasih kepada keempat calon. Dan pada malam ini khususnya kepada Pak Meda. I wish you all the best. Moga-moga yang terbaik yang menang. Dan kita dapat membangun Ika Prama menjadi instrumen yang semakin berdampak dalam memajukan Indonesia yang sosial, Indonesia yang unggul, Indonesia yang berkelanjutan. Sekian sambutan saya. Kalau berkepanjangan, saya mohon maaf. Saya susah untuk memotong pembicaraan kalau di depan para alumni. Terima kasih, Pak Bri. Terima kasih, Profesor Dr. Disman Simanjuntak. Jadi sangat luar biasa ya pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Dan tadi saya merecap sedikit bahwa dikatakan ada 4 hal ya yang sekarang sedang terjadi terkait dengan health, ya, terkait dengan sosial, dengan SDG 2030 yang kita yakini itu adalah kebaikan buat planet juga dan juga teknologi. Ya, juga pembekalan buat para pemimpin di Ika Prama. Dan kalau bicara tentang pemimpin, tidak afdol kalau kita tidak dengar dari sambutan dari Pak Maida, ya, sebagai calon ketua Ika Prama nomor 2. Silakan Pak Maida, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Priyono. Selamat malam Prof. Disman, selamat malam Pak Paulus, selamat malam rekan-rekan. Memang acara ini kita susun, semua calon juga ada membuat acara, dan malam ini acara saya yang terakhir. Kami berempat bersaing, tetapi juga
selalu berkoordinasi, jadi persaingan ini memang rame di luarnya, tetapi di dalam kami juga berteman dengan baik, dan semoga yang terbaik menurut para alumni itu yang akan memimpin kita. Tapi yakinlah bahwa Prastia Mulia, Ikatan Alumninya, itu akan menuju ke level selanjutnya, karena program-program yang ditawarkan dari visi dan misi itu relatif semua bagus, tinggal bagaimana kesesuaiannya dengan penerimaan para alumni. Tidak panjang lebar sambutan saya, program yang saya sampaikan seperti juga yang disampaikan oleh Prof. Isman tadi, untuk merangkul semua alumni dan supaya berada di dalam sebuah society yang nantinya juga akan merangkul dan mampu bergema di luar dan diterima di society yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya. Ini akan dirangkum dalam sebuah platform sehingga batasan-batasan yang ada karena berbagai kesibukan dan lain-lain itu bisa kita lampaui dengan bantuan teknologi tadi. Saya akan menyampaikan sebuah video dan setelah itu bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Izinkan saya untuk share screen. Pak Meida berpikir keras dan membayangkan bagaimana untuk menjangkau, reach, memampukan atau memudahkan, enable, mensinergikan atau sinergi, membentuk transform dan membawa manfaat luas atau impact, supaya wadah alumni bisa lebih berdaya guna dan menjadi busur panah atau daya dongkrak untuk membawa keluarga besar Prasmo naik ke level berikutnya. Platform apa yang dibutuhkan? Sehingga alumni Prasmo bisa bersaing di era disrupsi dan industri 4.0. Ini memerlukan perubahan mindset, penggunaan cara kerja berteknologi, dan retraining SDM kita di rekrutmen kerja berbisnis baru. Alumni butuh wadah customized, responsif, mandiri, dan tidak linear agar bisa saling interaksi, koordinasi, kolaborasi atau partnership, kontribusi, transaksi, saling bantu, saling share resource, dan maksimalkan sebanyak mungkin potensi dari 9.000 alumni. Aha, seru Meida! Hanya platform digital yang bisa jadi alat jangkau alumni yang berbeda jarak, jadwal, minat, fungsi, profesi, industri, dan kebutuhan agar 9.000 alumni itu bisa saling berinteraksi dan berkolaborasi secara mandiri dan spesifik, sehingga bisa B. Bermanfaat langsung gak pakai lama. Acara-acara yang ngisi otak dengan wawasan plus ilmu dan nambah jaringan sih bagus. Asal bidang-bidangnya langsung banyak. Jangan cuma 3 atau 5. Itu pun harus ada forum-forum kecil mandiri untuk menuntaskan itu sehingga muncul kolaborasi-kolaborasi yang membawa hasil nyata. M. Melayani dengan kasih. Kalau belum ada platform-platform berbagai bidang dan fungsi itu, bagaimana bisa melayani ribuan alumni? W. Wadah zaman now. Kekuatan besar, potensi dan kapasitas alumni yang punya aset, akses, skill, dan lain-lain. Itu seperti air, hanya bisa berguna dahsyat kalau disalurkan, dibendung, dan diberi turbin untuk hasilkan listrik. Saya mau BMW, teriaknya girang. Kita semua hanya perlu terobosan sistem kerja dan sarana kerja. Sekuat apapun kita, tanpa dongkrak, apa mampu mengganti ban truk besar? Tanpa pompa-pompa, apa mampu kita mengangkut air ribuan kubik per hari?
Tanpa internet, apa mampu kita saling mengirim jutaan pesan WA per hari? Tanpa platform mobile internet, apa ada perusahaan yang mampu kelola jutaan permintaan ojek dan taksi secara mudah, murah, dan nyaman? Makanya gue usulkan ini ke teman-teman. Beda cara zaman old dan cara zaman now di www.prasmo-family.net. Udah jelas kan bedanya cara zaman old dan cara zaman now? Kalau teman-teman merasa ini bisa diserap cara-cara lawas, sehingga kita bisa punya platform yang jauh lebih powerful dalam memfasilitasi interaksi, transaksi, kontribusi, kolaborasi, dan kerjasama untuk alumni secara luas dan langsung bermanfaat, ayo kita dukung rame-rame platform ini. Luar biasa dahsyat ini pemikiranmu, Bos. Tapi mesti lo yang mimpin supaya tetap terpompa dengan spirit dan arahan yang tepat. Siap dukung tukang pompa. Siap dukung Meda untuk Ika Prama. Ayo, coblos nomor 2. Tinggalkan cara-cara zaman old menuju Ika Prama zaman now bersama Meda ENL. Like in all the unicorns and decacorns, smart platforms always beat organizational, managerial skills, fast network, and decades of experience. Ya, terima kasih. Sudah semua menyaksikan platform tersebut. Nanti bisa diakses selanjutnya kalau untuk lebih detail di www.prasmo-family.net. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Priyono. Terima kasih Pak Maeda, luar biasa. Jadi bicara yang tadi kita saksikan di video itu sepertinya udah mencakup atau mengcover banyak hal yang disampaikan oleh Prof. Jisman juga, ya. Oke, bicara salah satu adalah juga mengenai pemimpinan, bicara mengenai bisnis. Gimana kita bicara sebagai pebisnis, sebagai leader, kalau saya bilang sebagai business owners juga, maupun sebagai senior eksekutif, apa sih yang harus kita lakukan di situasi yang pandemik seperti ini? Jadi kalau dibilang mengendarai atau kita sedang menyetir kapal gitu ya, itu turbulensi seperti apa yang kita hadapi, kita sendiri mengalaminya. Tadi saya sudah katakan di depan banyak bisnis berguguran juga, terpuruk, tergelincir, namun juga ada yang bertumbuh. Ya, nah bagaimana sih sebenarnya sebaiknya kita mengendarai atau mengendalikan kapal ini? Tidak panjang dan langsung saja kepada pakarnya. Kami beri kesempatan untuk Pak Paulus langsung menyampaikan Pak materinya, dan nanti di tengah jalan kalau ada peserta mau bertanya silahkan ketik di chat ya, di chat Anda, walaupun di belakang ada Q&A ya, tapi kalau Anda ada pertanyaan terpikirkan diketik aja, nanti tim kita akan baca juga, dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentu kita akan ajukan ke Pak Paulus sebelum acara ini juga masuk ke acara Q&A-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat silakan Pak Paulus, this is your time. Terima kasih Pak Priyono. Terima kasih Pak Jisman, satu pembukaan yang sangat mencerahkan. Saya jadi pengen kuliah lagi dengar gini ya. Jadi kadang-kadang kita di bisnis terlalu praktis, tapi pendekatan keilmuan sangat penting. Dan juga kepada teman-teman semua, saya tidak mendukung satu calon pun, karena saya bukan alumni Prasetya Mulia. Saya di sini diundang untuk memberikan pencerahan kepada para ikatan alumni. Semoga dengan pencerahan ini Anda bisa menentukan mana yang terbaik dari keempat calon tadi. Tapi kalau 4 calon tadi nggak ada yang terbaik, boleh pilih saya juga, boleh jadi ikatan alumni. Kasih master dulu sama Pak Jisman gitu ya. Jadi saya senang sekali hari ini saya mau sharing sesuatu yang kembali praktis, karena saya bukan konsultan. Nomor 1, saya bukan konsultan, saya adalah bisnis eksekutif seperti Anda, walaupun saya sudah retired sekarang, tapi saya tetap aktif
ya, untuk advisory dan banyak hal yang saya lakukan untuk itu. Itu sebetulnya saya akan sharing my screen supaya kita bisa tahu. Voice, tunggu sebentar, ini ada something is wrong. Ya, judulnya yang diberikan kepada saya adalah bagaimana business owners dan senior eksekutif. Simpelnya adalah leader, ya gampangnya leaders, yang should steer their ship in the turbulent. Karena ini adalah pertanyaan bagaimana seorang kapten business owners ataupun senior eksekutif itu kapten menahkodai their ship. Itu sebabnya hari ini saya mau jadi kapten dulu. Tunggu sebentar supaya benar-benar ini kapten. Nah, sekarang saya resmi jadi kapten. Bagaimana kapten ini bisa mengodai hal-hal yang turbulent ocean ini. Jelas supaya kenal tak sayang, saya 38 tahun di Astra. Ya, jadi tadi saya katakan loyal atau tidak laku, itu nggak jelas. Ya, 30 tahun saya memimpin 3 business unit dari 7 business unit Astra, yaitu infrastruktur, logistik, 1 business unit, yang kedua IT, dan yang ketiga properti yang baru menjadi 7 pillars-nya dari Astra. Di corporate function saya memimpin IT, corporate system information, dan Astra Digital. Jadi saya the head of Astra Digital Astra. Jadi saya membahas itu. Itulah yang invest di Gojek, $250 juta dan sebagainya. Jadi Astra punya 7 business line, saya memimpin 3 sampai tanggal 16 Juni. Jumlah perusahaannya lebih dari 200 company dengan employee 226.000. Revenue saya ambil tahun lalu saja, itu cukup lumayan lah Astra. Cuma nanti bagaimana 6 bulan pertama kita akan lihat. Tapi yang membedakan Astra dengan yang lain selama 38 tahun, kapal ini itu didrive jelas oleh yang saya sebut dengan value-based corporation. Kita digerakkan betul-betul oleh misi, visi, aim, dan catur dharma itu ketat sekali. Anda tanya semua orang Astra, tahu apa artinya catur dharma. Anda tanya sama orang Astra, goal 2020 pada waktu Pak Priyono sebagai CEO maupun Pak Joni, semua pasti ngomong yang sama. Kita pengen jadi pride of the nation. Misi, visi. Jadi betul-betul filosofi kita, values kita itu ada dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya dari zaman si Om William, ini benar-benar big ship of Astra ini didrive bukan sekedar profit, karena tidak ada di dalam basic values kita, corporate catur dharma kita ada unsur profit. Walaupun pertama kali diusulkan corporate filosofi ini ada profit, tapi akhirnya Om tidak. Karena profit itu adalah the score of the game. Yang menjadi the name of the game adalah asset of the nation, best service to customer, respect the individual, dan strive for. Itu adalah the name of the game. The score itu profit. Profit tidak boleh menjadi tujuan. Profit adalah akibat. Nah, dengan konsep berpikir seperti inilah menghadapi goyangan-goyangan yang Astra pernah lakukan, termasuk goyangan yang terjadi pada founder tetap bisa bertahan dengan kuat dan mempertahankan values ini. Dan bahkan karena Om William adalah orang yang memegang values ini, sehingga dia kehilangan Astra karena value itu dia pegang. Lebih baik dia kehilangan Astra daripada kehilangan kehormatan dan dignity. Kehormatan itu sangat penting dan dia harus membayar utang-utang itu dengan menyerahkan saham Astra sebagai bagiannya. Jadi ini yang menjadi menghidupi saya sebagai eksekutif 38 tahun dan menghidupi kami semua, bahwa kita hidup di satu corporation yang shape-nya itu jelas mau kemana. Kita ingin jadi kita ingin jadi pride of the nation. Aim kita jelas, kita ingin prosper with the nation. Bukan yang nation yang lain, Indonesia. Jadi kami fokus Indonesia, untuk Indonesia dan bagi Indonesia. Dan untuk itu kita tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan good corporate governance. Kita tidak mau melawan kita mau menjadi good corporate citizen. Jadi kita melakukan itu dengan sadar
bahwa untuk menjadi aset bangsa bukan liability, kita harus hati-hati karena kita sangat dibutuhkan. Jadi ini yang menjadi basic dulu pertama. Itu sebabnya saya masuk yang kedua. Pertanyaannya sekarang bagaimana leader itu steer sesuai dengan permintaan ceramah hari ini. Jelas untuk steer bisa dibantu oleh teman-teman saya, tim saya, mungkin ada juga hadir di sini Ibu Nila, Pak Arief dan Ibu Cindy. Ini adalah bagaimana menyiapin kita sebagai nahkoda. Saya sebagai nahkoda 3 business unit Astra di antara 7, saya tahu persis bagaimana turbulent ocean mengaruhi infrastruktur saya. Jalan tol sepi, what should I do? Kemudian di logistik gak banyak jalan, what should I do? Kemudian di IT yang berkembang karena semua orang digital. Tapi kemudian di property hampir tidak ada penjualan, very very small gitu kan. What should we do? Nah ini kembali, kita harus tahu apa yang beri challenges dan bagaimana sebagai nahkoda ini untuk steer. Nanti saya akan terangkan bagaimana kita survive, bagaimana kita menghadapi trends dan kompetensi kita. Bagaimana kita nggak hanya berhenti pada kondisi saat ini, tapi kita envisioning futures-nya itu kayak gimana. Kalau saya bagaimana Astra membawa sesuatu yang lain. Atau siapapun perusahaan itu tidak hanya berhenti pada kondisi challenge, tapi kita preparing the next normal dengan envisioning. Bukan bagaimana tuh kita adapt to the new normal. Saya kalau dikasih ceramah begitu saya agak sedih. Kenapa saya mesti adapt kepada next normal atau new normal? Kita sebagai eksekutif, kapten, nahkoda kapal harus prepare our company to the next normal. Kita bisa lakukan, itu envisioning. Setelah envisioning kita harus tahu evolve, cepat. Kita harus evolve promptly seperti Pak Jisman tadi. Kalau tidak dilakukan digitalisasi, tidak dilakukan promptly kita ketinggalan. Dan setelah 4 hal ini kita lakukan dengan seksama, baru kita lakukan dengan reseal. Yuk kita lakukan. Di tengah jalan kita reseal ke better place. Jadi kembali kita bicara soal keempat ini. Mari kita lihat ini. Kita udah tahu, saya nggak perlu cerita. Di sini adalah semua the driver dan impact-nya kita udah tahu. Tadi Pak Jisman dengan bagus sekali, bagaimana digital disruption ini. Yang sebagai orang bisnis, mari kita lihat di poin kanan itu. Ekonomi dan bisnis pengaruh besar. Kita sekarang merasakan bahwa customer sangat berbeda. Data sangat berbeda. Collaborative innovation udah nggak bisa tidak. Kita sekarang harus punya new operating model. Jadi ini industri akan bergerak mungkin industri 4.0, society 5.0. Tapi jelas kita sudah tidak akan pernah kembali lagi pre-COVID. Jadi kita pasti akan masuk kepada area post-COVID atau after COVID yang tidak akan kembali. Dan saya juga tidak mau sebetulnya pengen perusahaan operasi sebelum terjadi COVID ini. Dan kalau kita lihat ini, apa yang terjadi? Ini 2 hal, global impact-nya. Banyak sekali tadi kita lihat, global ekonomi akan berubah, domestic ekonomi berubah, industry landscape akan berubah, customer behavior berubah, competition structure berubah, company strength itu berubah. Jadi global impact betul-betul mengaruhi. Kembali, saya hanya fokus kepada 3 bisnis yang saya understand. Infrastruktur, logistik 4 lah ya. Logistik, IT, digital, dan properti. Ini saya tahu persis. Nggak mudah melihat ini karena perubahannya luar biasa. Termasuk juga dengan kondisi COVID ini. Company-company kita impact-nya juga besar. Ada 6C di sini. Closure of operation, pengaruhnya apa itu? Banyak customer yang stop. Kalau customer stop, no problem lah. Yang mengerikan di bisnis kita, kalau customernya left, pergi pindah ke lain hati. Ini yang sulit sekali dalam kondisi gini. Akibatnya cash kita gimana? Cash dry. Kemudian kalau udah cash dry, cost di reduction-nya gimana? Kemudian kalau sampai terjadi capital decay gimana? Dan paling ngeri lagi kalau sampai competence drop. Tapi ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi mau nggak mau terjadi. Nah tinggal company kita mau kemana ini? Kalau kita menjadi victim of these challenges, ya kita akan menderita. Setelah COVID malah kita lebih menderita dibandingkan sebelum. Tapi kalau kita victor, kita harus menyikapi ini justru di tengah COVID ini yang kita harus sikapi ini. Itu sebabnya penting sekali kita menggunakan bagaimana kita mau survive, gimana kita melihat kompetensi kita, envisioning ini kita. Mari kita lihat, saya mau menggunakan supaya kelihatan canggih karena ini berhubungan dengan master-master, saya cuma institut pimpinan Bogor ini kan takut kalau bicara sama S2. Jadi saya mau pakai gaya-gaya dikit dengan menggunakan teorinya Einstein, E-mc². Apa yang saya maksud dengan itu? Mari kita lihat ini. Survival. Ini yang
kita praktekkan. Ini sudah saya tulis di buku saya. Jadi ini bukan barang baru mengenai EMC Care. Buku saya namanya Build to Bless Company. Nanti yang berikutnya Lead to Bless Leader. Jadi waktu saya tulis buku ini endurance level ini penting sekali. Ini adalah cara saya manage perusahaan. Saya memanage lebih dari 30 perusahaan pada waktu sebelum saya pensiun. Aset saya lebih dari 40 triliun. Jadi waktu saya memanage 30 perusahaan dengan 4-5 bisnis sub-business unit, apa yang kita lakukan? Cuma 3 ini. Karena ini endurance level dalam kondisi COVID ini, dari bulan Februari akhir atau awal Maret sampai Juni ini, kita harus 3 hal. Marketnya kita bisa di-align nggak? Kita bisa nggak masih kalau marketnya ada dengan special program dan customer relation. Tapi kalau tidak sama sekali mati, ya kita nggak bisa lakukan dengan market alignment. Karena memang kondisinya. Kemudian yang kita kedua lakukan, kalau market nggak bisa, kita mikirkan cash. Karena EMC Square, endurance level itu market, cash, dan cost. Cash kita harus lakukan betul-betul. Nah, bersyukur bahwa kita cash ini dari awal kita hati-hati. Karena saya percaya, personally saya percaya, yang berhutang itu menjadi budak yang mengutanginya. Orang berani berhutang lebih dari capacity, lebih dari industry average. Hanya soal waktu, Bandai akan collapse. Itu grupnya yang lain dari Om William sudah membuktikan. Gara-gara hutang yang melebihi kekuatan, kehilangan kapal sebesar Astra. Jadi sekarang Astra dan shareholder Astra sangat hati-hati soal berhutang. Jadi hutang itu menjadi budak yang, dan itu betul, itu kebenaran abadi. Dan kondisi sekarang banyak property player, banyak logistik player, banyak infrastructure player collapse. Bukan karena industrinya jelek, karena mereka beban utangnya terlalu besar. Ini yang harus kita mikirkan, cash kita seperti apa. Yang ketiga tentunya dekat dengan cost. Karena kita harus mikirkan the lowest cost producer itu sangat penting. Jadi endurance level ini sangat penting, sampai sejauh mana market kita bisa kita goyang. Dan bagaimana kondisi cash kita, bagaimana financial restructuring kita, financial instrument kita, dan cost kita. Dan ini yang sangat penting, dan setiap kita yang ada di sini, Ikatan Alumni Prasetya Mulia, ini adalah ilmu yang saya ambil dari Einstein, mudah sekali kok. Kalau mau manage business, 3 aja lah sebagai top management leader. Market kita tahu, cash-nya gimana, dan cost. Kalau kita pegang 3 ini aja, kita sudah langsung bisa membuat ini. Yang kedua kita bicara soal trends. Ya. Mega trend dunia 2045 kita udah tahu, Bappenas sudah kumpulkan ini. Saya nggak mau bicara ini. Tapi mega trend dunia 45 ini ditulis sebelum terjadi COVID. Saya yakin setelah terjadi COVID, semua yang ditulis ini akan dirubah. Tapi walaupun ini masih yang lama, tapi kita melihat bahwa ini adalah the trend yang harus kita ikutin. Karena trennya seperti itu. Kemudian ini ada disruption COVID yang kita belum tahu pengaruhnya terhadap megatrends. Pertanyaannya justru gimana current core kompetensi ini terhadap tren ini. Karena futures-nya sangat berbeda, harus quick di dalam adoption dan adoption. Dan new business-nya totally different. Nah ini yang kita mau lihat. Kita lihat, the world itu sangat berbeda karena saya di IT. Dulunya kita bicara multiple source untuk customer data. Zaman dulu sebelum tahun ini kita bicara monthly. Saya review monthly oke. Tapi begitu sekarang ini udah nggak bisa karena setiap week totally different. Jadi buat saya digital sekarang yang saya bergerak di digitalization, sekarang ini a decade faster than apa yang kita pikirkan. Setiap tahun kami pergi ke Silicon Valley. Dari 2016 saya memulai ke Silicon Valley. Every single year kita mesti ke Silicon Valley untuk tahu what's going on startup di sana. 2016 saya pikir gini, 2017, 2018, 2019, setiap hari, bahkan mulai 2018 seluruh direksi Astra pergi bersama all direksi, bersama 21 orang calon-calon direktur ke sana, ke Silicon Valley dan ke China tahun 2019. Mestinya tahun 2020 akan ke sana lagi. Tapi kita lihat dari 2016 sampai ke 2019, ini perubahannya dari monthly weekly. Tapi sekarang di dalam 3 bulan ini, yang di dalam chart ini, the world tuh shifting-nya luar biasa. Yang kita nggak pernah duga akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita manajemen tidak understand akselerasi digital strategi ini terhadap kita, ya kita akan ketinggalan. Ini yang harus tahu. Nah kemudian apa? Untuk itu kita harus melakukan perubahan. Sebagai kapten, nggak bisa menunggu. Justru di dalam COVID ini banyak orang yang cut cost untuk development. Training dikurangi, segala macam dikurangi. Menurut saya ini dangerous sekali loh. Karena
kompetensinya berubah, malah cut cost. Cut cost yang lain boleh, tapi cut loss kepada new kompetensi mestinya harus kita lakukan. Mana yang jadi core competence kita? Untuk prepare to stay in the course, mungkin kita akan berubah. Tapi yang paling penting adalah saya sebut dengan CAN ini, ancillary knowledge itu harus kita lakukan, dan apalagi new edge. Dan banyak orang justru sayangnya kalau kita diskusi kepotong engineering, potong apapun, begitu takutnya dengan COVID, begitu takutnya dengan cash yang mestinya di-real, akibatnya dia mengorbankan kompetensi ini. Dan ini ongkosnya mahal sekali, karena kita akan ketinggalan. Ini yang kita bilang, jangan main-main bahwa kalau kita kehilangan kompetensi ini, apalagi yang distinktif, yang kita harus ciptakan. Nanti saya ceritakan, justru dalam keadaan begini, perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan-perusahaan yang mau tampil memikirkan futures, itu mikirin kompetensi. Bagaimana? Saya tulis di dalam buku, di dalam PSBB saya, PSBB 3, ini loh, 3 growth horizon yang terjadi. Kalau perusahaan dalam keadaan begini, yang merah itu, hanya mikirin horizon 1 saja, 2, 3 nggak dipikirin, ya akan failing to secure the future, failing to seed the future, failing to build the gap. Yang merah, walaupun Anda mungkin bisa kuat, Anda preserve cash, cost, tapi at the end of the day, you are losing your strength. Nah ini yang paling dangerous. Ya, kemudian kalau di tengah, horizon 1, horizon 2 diperkuat, Anda losing right to grow. Tapi paling enak adalah poin ketiga. Bagaimana kita bisa melakukan the first man running, dan 3 horizon itu balance. Jadi kembali, kalau nggak bisa hijau, ya biru lah. Kita nggak bisa hanya sekedar itu. Jadi ini yang sangat penting, yang saya sarankan, jangan cepat-cepat. Soal kompeten, soal karyawan, itu menjadi target pertama. Ini akan menyebabkan karyawan kehilangan futures yang luar biasa. Bagaimana kita memprepare untuk Industrial Revolution 4.0 tadi selama saya masih, kita udah lakukan dari 2014 dan terus kita lakukan sehingga kita speed up digital initiative. Kita mulai 15 September 2016 set up our Astra Digital itu, dan sampai sekarang 2019. Jadi dengan 2019 kita udah melakukan 5 kompetensi karena nanti future, walaupun sebetulnya untuk another 3 years ya, yaitu artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data analytics, dan security. Saya sebut dengan ABCDS. Jadi pada waktu itu sekarang kita percepat, dan ternyata beruntung kita udah melakukan tahun-tahun lalu sehingga tahun ini kita siap, sangat siap menghadapi hal itu, sehingga muncul ide-ide baru justru di tahun yang sulit ini karena kompetensi ini kita build. Nah, kemudian apa yang lihat ini sudah sangat terkenal, semua orang mensitir hal ini ya. Karena ini menjadi tokoh dunia. It took us 12 years to build Airbnb, and we lost almost everything in 4 to 6 weeks. Jadi artinya ini loh kondisi yang real, yang tidak pernah diduga akan terjadi. Pertanyaannya, COVID-19 akan diikutin COVID berapa? Apakah kita believe COVID 100 tahun lagi, atau COVID 2025? COVID-25 atau COVID-50, nobody knows, karena virusnya sudah di sana. Dan apa yang kita lakukan? Kalau kita believe bahwa COVID ini akan terus terjadi, we have to change mulai sekarang. Itu sebabnya yang kedua, setelah kita tahu persis survival, bagaimana kita endurance level kita perkuat, trends dan kompetensi, kita harus siapkan kompetensi kita. Yang ketiga, kalau kita udah punya kompetensi, kita harus bisa punya namanya envisioning level, juga menggunakan teori Einstein ini. Nomor 1 apa? M-nya, kita harus management of core, atau dalam resminya profesional. Core-nya harus di-manage. Tapi juga kita harus meningkatkan, selain core, kita meningkatkan capacity kita. Justru capacity kita di new normal kita mulai prepare sekarang. Dan termasuk di dalamnya capability kita di the next normal. Saya sengaja pakai the new and the next. Jadi ini yang kadang-kadang kita sebagai leader, sebagai kapten nahkoda, jangan takut. Karena kalau kapten nahkodanya grogi, kita nggak prepare for the new normal dan the next normal capability kita berlayar di next normal dengan pakai cara lama. Ini yang jadi masalah. Apa yang saya maksud? Lihat contoh waktu kita. Waktu kita tahu kalau cuma manajemen core, kita punya tol road kosong. Nggak ada orang lewat tol road, nggak boleh kok PSBB. Drop 70% lebih. Bahkan di Kunciran Serpong sampai 90% lebih. Kita nggak punya cash flow, so what gitu.
Ya kalau udah begitu nggak bisa diapa-apain, market nggak bisa kita kasih diskon pun nggak ada orang pergi ke sana, mau dikapa-apain nggak bisa, udah leave it, ya sudah, kesempatan kita beres-beresin yang bagus. Tapi beruntung, kembali beruntung kita selalu prepare pada waktu itu, kita preparing capacity. Kalau sampai terjadi apa, kita punya capacity lebih, yaitu kita punya capacity yang kita punya kemampuan untuk bikin jalan tol ini bagus. Karena kosong kita bikin operation, maintenance. Nah sekarang banyak orang yang kesulitan, kita tawarkan kompetensi ini kepada orang-orang yang punya jalan tol. Daripada kamu build your own tim, kenapa nggak kita yang manage? Kita yang manage operation dan maintenance-nya. Yang selama ini cuma jadi cost center di bisnis. Tapi sekarang dengan kondisi begini, kita bisa tawarkan dan sudah untung dari tahun lalu kita melihat hal ini. Sehingga sekarang kita bisa manage banyak. Dan saya yakin setelah ini akan banyak orang lagi ribut dengan cash flow-nya, soal maintenance kasih kita semua. Dan orang yang siap kita mendapatkan bisnis bukan karena hebat kita, tapi kita paling ready aja. Yang lain nggak sibuk. Mereka sibuk lagi cost cash, nah kita bantuin mereka. Dan termasuk di dalamnya kita bangun, kita siapkan pada waktu. Itu adalah capability kalau di next normal. Kita siapkan rest area ini di 456 Semarang Solo. Sampai Bapak kalau lihat itu Ketua BPC ini yang terbaik di dunia ini. Bukan di Indonesia saja. Anda lihat ke sana dahsyat sekali. Waktu saya pertama kali initiate hal ini, saya datang ke Pak Ganjar. Kan Anda tahu Pak Ganjar kritikal bagi waktu saya minta waktu. Oke, coba kamu lihat. Waktu saya present ini nggak sampai 5 menit Pak Ganjar bilang, kapan groundbreaking? Karena apa? Ini menunjukkan sesuatu yang baru. Totally capability. Lah kalau ini sukses nanti 456, ini menjadi new capability, kita bisa bikin rest area di seluruh Indonesia dengan gaya ini. Yang membuat wajah baru Indonesia bahwa rest area itu bukan soal petrol, dan pre. Enggak, ini ada playground. Nah ini yang kembali kita siapkan. Justru dalam keadaan COVID ini kita bisa desain, pikirkan bagaimana kita menciptakan ini. Ini contoh berikutnya lagi. Orang yang memikirkan envisioning level kita. Ada ini ada orang bisnis di Menara Astra. Ya, dia cuma Donburi Ichiya. Ini hanya karena Menara Astra berhenti karena semua orang tinggal 14% yang masuk karena yang lain PSBB nggak boleh. Apa yang dilakukan? Nah, pada waktu melihat core kayak gini, envisioning-nya dia apa? Coba kita lihat capacity-nya apa. Dia bikin, program baru dengan OVO dan GoPay bisa traktir 5 orang makan kenyang. Anda 100.000, Anda 5 orang, Anda donasi 5 orang kepada rumah sakit atau panti asuhan, dan drivernya dapat 1. Memikirkan hal-hal yang tidak pernah, karena selama ini offline, selama ini hanya office. Dia langsung mikir online. Dan nggak cukup gitu aja. Langsung dilakukan apa? Home delivery. Karena tidak pernah ini office melakukan home delivery. Tapi kalau orang melakukan kompetensi dalam keadaan begini, kapasitinya harus dirubah. Bisa dilakukan home delivery. Sesuatu yang new thing. Kemudian malahan dipikirkan bagaimana bikin ready to eat dan ready to cook. Bayangkan hanya outlet kecil, dia bisa memikirkan malah ready to eat, ready to cook, yang berakibat pasarnya jadi jauh di luar hanya Menara Astra. Ini kenapa? Karena di dalam fashioning ini tidak bisa menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Kemudian sekarang apa yang terjadi? Malah dipikirkan justru, kalau kamu mau bikin saus, garlic butter, black pepper, saya jual. Karena banyak orang mau bikin sendiri di rumah. Bisa nggak saya selain ready to eat, ready to cook, sausnya? Jadi malah dipikirkan capability. Nanti one day kalau ini sukses, ini Donburi Ichiya-nya Daniel bisa malah menjual saus. Jadi penjual saus, penjual ini, bukan itu lagi. Jadi ini yang kembali buat kita adalah sesuatu yang brand. Ini contoh lagi menarik, Airbnb. Tadi kita bicarakan Airbnb, kondisinya adalah seperti itu. Tapi ternyata kembali, di new capability, dia pakai experience ya. Dengan aset, hobi, skill, dengan model virtual. Welcome to the world of trade tapi virtual. Nggak cukup, langsung bikin online experience. Gimana cook dengan award winning chef. Di rumah dia bisa melihat. Airbnb dia bisa lakukan gini. Online experience. Fun without leaving your home. Can you imagine? Ya, Airbnb yang cuman platform dan harus orang tinggal, sekarang menjadi online experience yang luar biasa. Ini harus dirubah. Satu lagi misalkan, ini kembali ada toko kopi 5758. Ya, gimana mau kopi? Karena kondisinya begini. Bisa dilakukan yang tengah itu. Boleh datang tapi kopinya, training kopinya, ini adalah training academy,
Certified Coffee Academy akibatnya 50% capacity. Tapi sekarang dia lakukan nih, dia kirim barangnya, kit set, send-nya kepada student. Kit, Anda bisa di rumah kirim barangnya, lalu waktu praktek sama-sama lihat. It never happened before. Tapi ini mungkin nanti menjadi platform yang tidak bisa dikalahkan dengan kondisi ini. Termasuk kalau kita bicara soal di Bali atau dimanapun ya. Ini akan jadi before adalah kita harus datang, the next-nya bisa jadi berubah semua. Bisa VR, guide-nya bisa online, kit-nya bisa Anda kirim, mau jadi apa, dan sebagainya. Tapi ini adalah membuka visi baru, envisioning kita tuh membuka cakrawala, dan kalau ini terjadi, nggak turning back, nggak balik lagi yang ke lama. Nah, kalau kita udah lihat ini, visi ini, kemudian yang berikutnya adalah evolve. Kita harus lakukan evolve. Nggak bisa kita cuma envisioning. Kembali mulai dari sailing in the turbulent ocean yang merah, kita bisa ke atas atau ke bawah. Fakta tidak semua bisnis bisa kita pelihara untuk ke atas. Kadang-kadang ada yang ke bawah. Ya sudah, memang kondisinya begini ya, kalau bisa ditutup ya, di slow, di sell atau di stop. Kita nggak usah takut. Karena memang kondisinya begini. Ini misalkan, saya nggak bicarakan yang stop lah ya. Karena itu nggak enak malam ini. Tapi yang penting kalau Anda lihat bisnisnya nggak memungkinkan, ya tidak ada salah untuk slow, sell, atau stop. Karena memang kondisinya nggak memungkinkan kondisi. Tapi saya mau cerita yang ini justru. Bagaimana setelah kita tahu envisioning ini, kita harus gerakkan ini. Justru sekarang ini. Ada gerakan untuk apa? Bagaimana kita sustain, kita shift, dan kita step. Jadi kita melakukan detail untuk cash flow, digital engagement, kemudian capex. Saya tidak perlu detail, tapi itu memberikan gambaran kepada bapak-bapak bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan secara paralel, secara simultans. Bagaimana kita evolve dengan segala macam ini. Nah, kalau kita sudah begini, terakhir, kalau kita udah tahu survival, endurance level kita bagaimana. Kita udah tahu betul tren dan kompetensi kita kayak gimana. Bagaimana kita tahu persis, bagaimana kita melihat envisioning visi kita mau dibawa mana. Kapalnya lagi berat. Kita tujuannya Jakarta, misalkan Jakarta, Amsterdam, tapi di tengah jalan ada turbulen. Kita mesti bawa kemana ini? Kapten harus menutupkan dengan tepat envision. Setelah itu harus evolve promptly. Tapi terakhir adalah untuk bisa kita resail, ini adalah leaders. The key of great sailing adalah leader. Dan leader, bukan leaders. Leaders. Menarik sekali, Anda tentunya udah kenal dua quote inilah, sangat terkenal. William Arthur dan ini. The pessimist complains about the wind, but the optimist expect it to change. The realist adjust the sail. You cannot control the wind, but you can adjust your sails. Jadi kita mesti adjust our sails. Yang tadi saya bilang set ini. Dengan cara apa? Nah, ini leader sangat penting. Leader pakai cara Einstein lagi. Ya, Einstein lagi kita pakai. Dengan memudah supaya kita bilang. Apa yang saya sebut? Yaitu dengan energy level. Seorang leader untuk resail harus punya energy level yang tinggi. Apa itu rumusnya? Harus jaga moral. Ya, karena di dalam sailing in the turbulent ocean. Dan mau resail harus jaga moral. Harus jaga courage. Dan punya keberanian untuk bikin sama-sama komitmen. Ini yang sangat penting. Di end of the day, bisnis soal finance gimana, marketing gimana itu simple sekali. Kalau kita tahu persis company-nya itu tahu ke arah kemana, karyawannya moralnya high, courage-nya high, komitmen. Nggak usah diajarin lah. Orang finance gimana Pak Paulus, inventory-nya, orang mereka akan take care sendiri. Karena mereka nggak mau kapal ini sinking. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Kita sebagai leader malah konsentrasi terus, gimana inventory, gimana mau naik cost, itu terus tanpa mikir the core of the core. As a nahkoda adalah orang. Leader itu bikin orang itu punya moral tinggi, courage dan komitmen, supaya dia bisa mengerjakan. Ini yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Enggak usah pakai teori-teori leadership tingkat tinggi lah. Ini local wisdom yang sangat luar biasa. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Ini yang sangat penting. Akhirnya untuk kapal yang terbelem itu butuhnya leader yang understand this concept. Satu-satu. Gimana di depan memberi teladan dalam kondisi turbulen ini? Ini yang paling penting. Di front line, leaders itu harus fight for the company. Nah, kalau leadernya malah dalam keadaan gini malah cari
untuk diri sendiri, mengamankan diri sendiri. Itu bukan gembala yang baik. Itu gembala upahan. Lari ninggalin domba-domba. Malah dalam kondisi gini mikirin diri sendiri, amannya diri sendiri, kesehatannya diri sendiri, apa. Nggak mikir karyawan kayak gimana. Jadi yang nomor satu, supaya kita bisa steer di organization menghadapi turbulent ini. Itu nomor satu, harus fight for the company. Leadernya fight. Kalau dia paling mati ya mati duluan. Mati bukan mati belakangan saja. Yang kedua kita bicara. Walk the talk. Jadi ini yang menarik sekali. Walk the talk. Di integrity. Apa yang kita katakan pada waktu kondisi company-nya bagus? Apa yang kita katakan waktu kondisinya grow? Di rewind. Saya selalu bilang, rewind your talk. Waktu Anda memberikan motivasi kepada seluruh karyawan, waktu kayak Airbnb sukses dengan $30 billion market cap, waktu kita semua sukses, misalkan tahun lalu Astra mencapai 21 triliun profit, waktu kita ngasih kepada karyawan kita motivasi, coba di rewind lagi. Nah, dalam kondisi di rewind seperti itu, karyawan adalah aset perusahaan. Kalian harus punya motivasi, harus berani berjuang dalam keadaan growth, kalimat gitu. Sekarang di rewind. Berani enggak leader-leader itu coba walk the talk. Bukan nyontoh orang lain, enggak perlu nyontoh orang lain. What you said pada waktu tahun lalu in the growing company, Anda lakukan supaya bisa gain honor. Ini yang menyebabkan saya dan seluruh manajemen Astra yang sekarang dan karyawan tuh benar-benar honor, Pak William. Karena dia walk the talk. Dalam keadaan kapal goyang seperti itu. Waduh, semua dibakarin tahun 74 Malari. Seluruh dibakar, showroom dibakar, mobil dibakar. Peristiwa Kakue Tanaka anti Jepang. Kita kena tempat di mana saya sekarang tinggal ini di Sudirman itu dibakar habis, padahal baru showroom itu. Dalam kondisi seperti itu, Om ulang tahun perkawinan COP27 dari Cengkareng, apa yang dilakukan? Leader menghadapi ini dibongkar. Dia datang ke kantor besoknya, ikut bersih-bersih dan ikut membereskan bersama karyawan. Dan bahkan setelah seminggu 2 minggu BOD meeting, dia datang dan ditanya, apa yang kau lakukan? BOD bilang, Om saya lah mengumpulkan Om, berapa banyak mobil dan motor yang punya kita kebakar. Berapa banyak showroom yang kita kebakar. Berapa banyak ini yang kita kebakar. Om William, sebagai seorang kapten, di tengah turbulensi seperti itu, dia cuma bilang, ngapain? Coba kamu hitung, berapa showroom punya dealer kita yang terbakar. Berapa mobil dan motor punya dealer kita yang terbakar. Bahkan karyawan yang baru saja beli mobil dan motor kita dibakar. Kamu hitung. Terus setelah dihitung diapain? Kamu ganti. Can you imagine that? Itu sebabnya Astra sekarang merasakan dealer-dealer kita strong, apalagi yang sekarang. Karena dia tahu, si Om William dalam keadaan turbulen seperti itu, dia kapten yang walk the talk. Bahkan dalam keadaan kita tahu persis integrity di Suma, ya, self-sacrifice, ada masalah bank, dia nggak lari kok. Yang lain lari, senteri. Yang lain ownernya nggak tahu kemana. Tapi Om bilang, saya biar Om yang pikul. Saya yang pikul. Di dalam bukunya Man of Honor, saya yang berpikul. Artinya apa? Saya mau menyerahkan. Caranya gimana? Saya masih punya Astra. 76% saham Astra. Can you imagine? Dan saya serahkan. Ini artinya apa? Self-sacrifice. Nah, kalau kaptennya seperti ini, akibatnya kita ngerasa, wow, sampai dia meninggalkan orang terkaya kedua di Indonesia. Kehilangan status karena hanya protect what he believes. Ini kapten. Makanya bilang save the people as much as possible while surviving the company. Jangan kebalikan. Save the people as much as possible while surviving the company. Ini prinsip si Om. Dan itu prinsip kita. Itu sebabnya pada waktu pertama COVID dengan di bawah perusahaan saya, 30 perusahaan saya yang di bawah saya langsung order. Jangan sampai kita fire karyawan. Apalagi karyawan tetap. Kita lakukan segala satu, jangan sampai kita fire karyawan. Kenapa kita tahu? Karena itulah kompetensi, itulah trust. Dan ini yang sangat penting. Ini leaders. Kalau leadersnya goyang hanya mikirkan diri sendiri, mungkin Om William masih punya Astra sampai saat ini. Itu sebabnya kalau Anda masuk di Menara Astra, Anda lihat ada lewat Menara Astra dari Blok M ke Tamrin. Anda sebelah kiri malam sekarang ini Anda lihat ada gambar Om besar sekali. Ada silhouette Om besar. Kenapa kami menghormati seperti itu?
Ia adalah seorang kapten nahkoda yang tahu ing ngarsa sung tulodo sampai dia sacrifice his life. Waktu kita menulis buku ini, saya ketemu Pak Yusuf Kalla, saya tanya Pak Yusuf Kalla, gimana menurut Bapak terhadap Om? Om itu kayak malaikat, Paulus. Kenapa? Dia memberi yang luar biasa. Gak ada cerita di Harvard orang mau menyerahkan itu semua. Ini adalah penting. Setir dan nahkoda di turbulen. Kalau nahkodanya kayak begini, ya kita nggak heran kuat. Yang kedua bukan hanya soal di depan, tapi yang madyo mangun karso. Apa yang kita lakukan? Rebuild values if necessary. Jadi kalau kondisi begini ya value-value kita mesti rubah. Mungkin dengan new digital rebuild value-nya kita udah nggak cocok. Yang kedua, sistemnya kalau perlu di-rebuild. Ya nggak usah malu, nggak ada secret soal value, nggak ada secret soal sistem. Yang kemudian re-inspire, re-motivate people. Kita harus menjadi the last man standing dan ready to be the first man running. Kita di tengah as a leader, yuk bersama-sama ini. Ing madyo kita mangun karso, jangan killing. Tugas kita gembala kok malah tembakin employee. Dikeluar-keluarin yang nggak belum apa-apa, sudah nomor 1, cost cutting adalah cutting the employee. Ya kayak gimana kondisinya? Dan ini yang kembali, kita harus kembali melakukan madyo mangun karso supaya mereka semangat gimana. Kalau mereka semangat, nanti mereka akan melakukan cost cutting di departemen yang mereka lakukan kok. Dengan sebaik-baiknya. Barusan tadi pagi saya konseling dengan seseorang. Dia bilang, Pak kita nggak usah diajarin Pak. Kondisi begini kita tahu. Dan kalau dilakukan Pak saya bersyukur. Saya mau melakukan kayak saya owners. Jadi waktu saya dengar kalimat, saya jangan takut Pak. Saya akan melakukan seperti saya owners this corporation. Itu orang loh. Level tidak tinggi loh. Tapi waktu datang ke saya, apa nggak terenyuh hati kita? Saya bertanggung jawab, ini kayak uang saya. Kenapa? Karena kita di tengah membangun kekuatan bersama dengan mereka. Kemudian yang di belakang ngapain? Bukan totwuri hanendangi, kalau orang Jawa bilang. Nah banyak orang sekarang totwuri hanendangi. Kalau salah kamu sih dulu, dari kayak gini, kamu dicoba kalau kita gini. Coba nggak ada gunanya kita fight untuk yang lain. Ini adalah komitmen di belakang itu, komitmen bersama. Kita harus berani empower. Nah, dengan empower itu, kayak tadi Bob bilang, cash-nya kok lebar. Waduh, udah terlanjur lah. Karena kita sudah punya utang banyak. Nah, begitu kita empower, coba kamu pikirin, gimana supaya kita bicara dengan bank? Kita nggak perlu ajarin kok, mereka akan fight mati-matian dengan bank untuk tanya gimana bisa restructure, kita bisa melakukan interest. Anak buah kita akan fight lebih hebat dari kita. Karena begitu kita tahu persis, dia tahu persis ing ngarsa sung tulodo, ing madyo mangun karso. Dia udah menjadi leader, dia akan fight for kita. Sedih sekali kalau sebagai leader, Anda mesti fight. Mau ke bank Anda sendiri, semua Anda sendiri, cost cutting Anda harus pimpin sendiri, Anda harus pelototin sendiri. Ada something wrong di organisasi itu. Kalau Anda sebagai leader, Anda sebagai kapten masih melakukan itu. Artinya ada yang salah di organisasi itu. Mestinya mereka tahu, Pak Paulus, nggak usah takut lah. We are the people. Saya akan lakukan apapun. Dan saya akan fight supaya kapal ini survive. Nah kalau sampai terjadi seperti itu, kan kita bangga sekali. Yang kedua, kalau itu toolsnya apa untuk to win the war ini? Kondisinya nggak gampang, kita provide. Wah Pak, kalau gini kita mesti Zoom, kita mungkin perubahan digital, kita lakukan segala macam. Karena apa? Leaders ini sangat penting buat kita melakukan ini. Kemudian, puaskan mereka bahwa kalau ada apa-apa sampai ada salah, mereka melakukan cost cutting salah, melakukan cash management salah, kasih tahu mereka, nggak apa-apa, udahlah, ini sudah jalan, sekarang yuk kita jalan. Pak, nanti kalau dalam 3 bulan ini saya melakukan planning dan salah gimana? No, my goodness and mercy all the time. Surely goodness, saya akan support Anda. Tidak ada orang tahu. Ini kan unprecedented, nggak ada yang tahu caranya gimana. Tapi kalau mereka takut, kalau melakukan gini malah fail, saya di PHK. Mereka nggak berani lakukan apa ya. Sekarang sabdo pandito ratu aja. What do you want me to do, bos? Nah ini kalau sampai terjadi begini, sedih. Tugas kita sebetulnya sebagai kapten sekarang mikirin the strategic soal detail-detail, mereka mesti fight buat kita. Nah kalau ini terjadi, kita enak. Ini yang paling penting. Justru steering your ship di turbulent itu adalah kamu membuat empowerment everybody in the organization. Sehingga Anda yang butuhkan, kenapa saya pakai topi ini? Topi ini hanya authority untuk do things dan saya mau fight di depan. Kalau ada apa-apa, saya fight di depan. Kalau salah, saya yang nanggung, bukan kamu. Kalau ini terjadi, pasti banyak ide-ide baru muncul. Mereka tidak takut dibunuh. Nah, kalau begini, ini loh.
Setir ini akan jadi tenang, akan suatu saat akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang gini, semua orang akan aman. Kenapa? Leadernya melakukan ini. Di steering wheel ini, kita melakukan dengan winning team, dengan winning concept, dengan winning system. Ini kita dengan timnya dulu. Dalam keadaan turbulent itu timnya yang dimenangin dulu. Setelah timnya clear, kita pegang baru konsepnya, baru sistem. Kalau kondisi biasa, konsepnya dulu, sistemnya baru tim. Tapi kondisi turbulent ini nggak bisa, kita harus tim. Kita cari orang dipertahankan, orang harus dijaga. Baru kita bikin konsepnya dan lakukan. Nah, ini kalau ini kita lakukan dengan baik, ini akan terjadi. Dan ini nggak bisa. Ini adalah leaders yang tidak bisa didelegasikan. Dan sekali lagi, para anggota IKA Prama, you are the leaders. Jangan, kalau Anda masih kerja kayak supervisor, something wrong with the organization. Leader ini. Dan ini adalah kesempatan. Buat saya, COVID ini kesempatan buat kita untuk diuji. Buat saya, COVID ini nguji mana leader-leader yang punya value bagus. Buat kita semua akan kelihatan mana yang leader gembala beneran dan gembala ubah. Mana yang leader grogian, mana yang leader hanya bisa jadus. Ini ketahuan semua. Itu sebabnya justru dalam keadaan ini, mungkin masih tinggal 2-3 bulan lagi. Ya, mungkin Juni, Juli, Agustus, September, mungkin Oktober kita udah bagus. Kesempatan Q3 ini pada IKA Prama. Yuk do something different yuk. Anda lakukan different. Karena setelah COVID ini berlalu, orang yang fight for the company, orang yang melakukan steering ini dengan bagus akan survive. Kalau tidak, Anda dicibirin oleh semua orang. Itu sebabnya don't miss the boat. Jangan grogi, jangan lakukan ini kapal kita, ini turbulent ocean. Oceannya one day akan selesai lah, nggak turbulent. Bagaimana? Yang dari masalah bagaimana ship kita? Ya, ocean itu akan turbulent, akan tidak. Tapi ship kita kalau kita jadi bagus, tergantung nahkodanya. Itu sebabnya saya tutup dengan ini. Ini sangat penting. Nggak bisa tidak, karena ini adalah kesempatan yang Anda lakukan. Mumpung ada COVID ini. Ini adalah kesempatan buat saya, dan saya senang sekali dengan COVID ini. Karena ini adalah tes buat hidup kita, seperti Om William di tes. Hidup ini adalah kesempatan. COVID juga. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mungkin COVID ini adalah kesempatan buat engkau meningkatkan leadership. Tes ini, COVID ini adalah tes buat kita sebagai business owner. Apakah engkau value orang, people, atau numbers? COVID ini menjadi tes buat kita sebagai leaders di perusahaan. Apakah kita fokus kepada uang, money, atau people? Apakah kita puas kepada keberhasilan hari ini, atau kita setir kapal kita untuk future? Ini adalah tes. Apakah kita punya kekuatan batin yang kuat? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti COVID tak ada lagi, hidup ini sudah jadi kuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku anggota IKA Prama. Bila saatnya nanti aku sudah pensiun, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku turunlah tata, hidup ini sudah jadi kuat.
Biarlah ini kekuatan buat Anda semua, seluruh anggota Ika Prama. This is your time to prove yang education, ilmu yang Anda ambil dari Prasetya Mulia ini real life, dan Anda menjadi orang different dibandingkan lulusan yang lain. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Priyo. Terima kasih, sangat luar biasa Pak Paulus ya, telah mengilhami kita ya, memotivasi kita sebagai business owner, sebagai leaders untuk bisa steering the company mengarungi situasi turbulensi ini. Ya, saya langsung aja Pak. Nih karena udah banyak yang bertanya nih, kayaknya nggak sabar. Kita boleh satu persatu ya Pak Paulus ya. Oke, dari ya. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Jadi ada yang bertanya, Pak Paulus, dari 7 jawara leaders talent yang dibahas dalam buku Bapak, Lead to Bless Leaders, leaders talent yang bagaimana yang paling dibutuhkan dalam memimpin di kondisi krisis saat ini? Ya, kalau ada ditanya itu pasti yang terakhir ya, sebagai parent. Tapi setidaknya dalam kondisi begini Anda sebagai gembala, servant leadership ini sangat penting. Jadi ini yang justru dalam kondisi begini, pengen semua orang lihat Anda gembala yang protect me. Bukan hanya protect the sheep. Ya, dua ini harus balance. How to balance between the sheep and the people di sini. Ya, karena kalau kita kalau gembala, mikirin dua-duanya hidup. Jadi kalau bisa, kalau hanya sheep, ya orangnya dibuang di lapangan, di laut. Tapi kalau kita lihat gembala, kita harus lakukan. Jadi kalau dari 7 itu, setidaknya gembala. Kalau bisa lagi menjadi pelayan. Tapi yang paling bagus tentunya sebagai parent. Karena kita menjadi bapak buat mereka. Kalau kita keluarin gimana ini? Mereka tuh keluar mau kerja di mana. Begitu kita punya hati bapak. Kita mikirnya tuh 300 kali kalau kita mau motong satu orang. Karena motong satu orang itu menciptakan satu preman. Dibandingkan dengan cost cutting yang lain. Nah ini yang hati ini yang sangat penting buat saya. Oke, semoga itu menjawab ya untuk yang pertanyaan. Pertanyaan kedua nih Pak Paulus ya, how to hire the best team, not only because of their capabilities, but also their integrity. Is there a standardized test atau tips gitu? Nggak ada. Kalau integritas itu ditesnya waktu di lapangan. Jadi justru tes itu di lapangan Anda bisa lihat, mulai dari bawah. Anda lihat ini, orang ini itu menghasilkan kinerja dengan menghalalkan cara atau tidak. Nah, kalau saya perhatikan itu, bukan soal kinerja, bukan soal performance saja, tapi bagaimana internalnya dia. Karena kalau itu nanti jadi leader, Anda tidak akan ketakutan, karena mereka tidak mungkin jadi mafia. Dari ini dites oleh situasi, termasuk saat-saat ini nih. Anda tes bagus, orang yang punya integritas waktu di work from home, dia benar-benar kerja, waktu dilakukan, ini adalah tes integritas yang paling bagus. Tes karakter dari every single leaders, every single employee. Sekarang saatnya kita bisa lihat mana yang betul-betul tanpa observasi, tanpa monitoring, tanpa guidance dari atasan, dia bisa melakukan. Dan itu ada across lifetime journey. Jadi nggak bisa kita bilang dites, dia bisa integritasnya 10, nggak ada cerita. Karena integritas dites adalah oleh sehari-hari. Pada waktu ada uang sogok, pada waktu proyek kalah harus nyokok, itulah tesnya. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi integritas itu selama dia berkarya itu selalu dipantau, dimonitor ya. Terbukti nanti integritasnya dari hasil pantauan tersebut. Oke, lanjut Pak Paulus ya. Is there any other way where we could still have the employee to work with us without laying them off? Is it including reducing their salary or any other way based on your experience? Any will do. Kembali, any will do. Yang paling penting adalah kita memikirkan dia akan survive. Kembali, kalau sampai kapalnya tidak bisa menampung, misalkan Anda punya 100 employees, dan kapal ini nggak bisa, nggak masalah, Anda potong 30, kalau sampai nggak bisa, 70-nya bisa selamat. Jadi tidak selalu saya katakan tadi kan, kita harus mikirkan employee while surviving the ship. Kalau shipnya nggak bisa survive, sinking, kan 100-100-nya habis. Tapi bukan belum apa-apa, yang pertama langsung dilempar dulu.
Jadi kembali ini harus dilakukan. Kalau kapalnya udah nggak mungkin, tinggal 70, lakukan yang 70. Tapi nanti setelah kembali 100, mbok dikasih kesempatan yang 30 ini. Jangan kesempatan ini digunakan untuk nyikat ini karyawan suku bantah. Itu objektifnya, motivasinya aja beda. Akan becek ketetek olo ketoro loh nanti. Wah ini memang sengaja dimanfaatkan bos untuk ngikat orang-orang yang lawan sama dia. Tapi kalau kita lakukan tulus ya, benar-benar kita lakukan bahwa tidak bisa saya survive dengan 170, tapi clear dilakukan. Apa kriterianya, apa lakukan. Mungkin salary down. Tahun 97-98 kita juga melakukan yang sama. Salary down. Karyawan nggak usah dimotivasi. Ada satu pengusaha yang bilang begini, Pak, pada waktu saya kumpulkan mereka, kondisi begini, apa yang lakukan? Pak, kita potong salary, yang penting jangan sampai di antara kita dipotong. Kita potong separuh aja, Pak, supaya teman-teman kita bisa ini. Usulan banyak dari mereka kok, karena mereka itu human. Mereka tahu persis dalam kondisi begini. Indonesia itu termasuk nomor 1 di World Giving Index. Jadi mana ada di dunia ada orang masyarakat support APD, kalau di barat mungkin itu tugasnya pemerintah. Artinya kita bisa. Jadi buat apa perusahaan support sana sini while not protecting the employment. Jadi percayalah kalau Anda melakukan dan terus karyawan tuh tahu kok. Mesti bagaimana? Ya, artinya Pak Paulus tadi kan saving the ship ya, tapi juga bicara mengenai employee. Jadi kebijakan itu tergantung sama leadersnya ya. Mungkin kalau harus ada yang diturunkan, salary-nya diturunkan, ya kan. Kalaupun harus ada yang dirumahkan, tapi sebisa mungkin mempertahankan the good employees supaya itu membangun kapasitas. Banyaknya itu untuk leader. Ya. Itu yang kita memang itulah art dari seorang leadership. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut lagi nih. Ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti kita batasi ya. Tapi beberapa pertanyaan yang menarik nih yang saya bacakan. Dengan kapal yang sama, tapi situasi ombak yang membuat cara mengelola seorang leader berbeda dalam semangat dan manajerial. Apakah sambil berjalan dalam badai, apa kita membangun visi misi baru dari perusahaan serta hal-hal lain dalam perusahaan? Kalau perlu, kenapa tidak? Persis seperti tadi, kayak contoh-contoh tadi justru dalam keadaan gini punya visi-visi baru dan approach baru. Dari jualan office jadi online dan malah jualan SOS. Jadi itu kondisi begini kalau yakin nggak bisa kayak hotel gitu. Orang nggak bisa harus dilakuin apa. Kayak Airbnb mesti gimana. Nggak salah kok bikin misi-misi baru kalau kondisi sekarang itu udah berbeda. Ada beberapa industri yang tidak akan kembali seperti semula. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau Anda di airline industry, Anda tourism industry, Anda ini mungkin 2-3 tahun nggak kembali. Anda harus lakuin sesuatu nih. Dan mungkin tidak kembali seperti semula lagi. Saya nggak believe di dalam 2-3 tahun, misalkan tourism, kemudian hotel, misalkan airline akan kembali cepat seperti yang sekarang ini. Orang akan mikir, nah kalau 3 tahun runway saya nggak mampu, cost-nya saya mesti switch seperti apa? Nah ini kemampuan kita. Bagaimana kita melakukan switch dulu 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun kalau sudah kembali seperti semula, let's talk. Ya, karena misi atau visi itu bukan secret ya, yang tidak harus bisa dirubah. Dalam kondisi segini kita harus mikirin sesuatu ini. Mungkin ini ada short term dulu sebelum kita lontar. Jadi envisioning tadi dalam tahap itu, envisioning kita harus lihat itu untuk protecting the ship dulu supaya nggak sink. Setelah itu let's see. 3 tahun lagi ya, let's talk gitu. Ya. Luar biasa Pak ya. Jadi pertanyaan yang terakhir mungkin nih Pak ya. Ini menarik juga karena bicara mengenai cash flow. Pak Paulus, jika perusahaan banyak simpanan dalam arti cash masih kuat, banyak hal bisa diperbuat. Namun jika kondisi perusahaan very tight cash flow, kadangkala setiap usaha kepentok masalah cash flow. Saran apa dari Pak Paulus agar bisa tetap survive dalam kondisi COVID-19 ini? Kembali, kalau cash flow syaratnya kan dari Prastaya Mulia 101 gampang. Satu, ya kan? Kembali dari cash flow itu yang kita ada mana yang bisa dari aset kita yang bisa kita monetize. Take a look on your inventory, ya. Take a look on your AR. Cuma bisa lakuin sesuatu nggak untuk convert ini menjadi cash, ya, inventory. Kemudian aset, mana yang aset yang bisa kita convert kepada menjadi
cash. Itu kan kembali itu harus kita jeli dan harus lakukan cepat. Jangan nunggu. Kalau ada inventory yang harus kayak gini, ada sale barang ya kadang-kadang perlu di-sale, dilakukan karena cash flow itu penting. Tapi yang kedua, selain operating cash flow, yang kedua kan kita bicara financing cash flow. Bisa nggak dengan bank ini kita bicara dalam kondisi ini? Jadi bank ini masih percaya sama kita nggak? Bank akan percaya kalau reputasi kita bagus, pasti dia percaya. Kecuali bisnis kita memang masalah. Jadi nothing dulu dengan personal. Tapi kalau sekarang Anda misalkan business tourism, ya Anda travel terus Anda minta ke bank, mungkin bukan karena Anda nggak dipercaya, tapi dia nggak percaya industrinya. Nah, Anda mesti lakukan financing cash flow, lakukan segala macam. Dan kalau nggak bisa, baru kembali dong. Shareholders mau nggak? Ya capital injection, kan apa. Kalau masih believe bahwa shape Anda masih bisa jalan. Tapi kalau Anda sudah hitung-hitung dengan kondisi seperti ini, ya kondisi seperti ini dan bisnis kita dengan COVID ini nggak jalan. Tadi kan saya tidak terceritain ya gitu. Kalau perlu di sell, slow sell atau di stop. Lebih baik kita stop, resources kita kalau kita punya capital injection di stop, ya blood, kita bisa move ke another business. Jadi tidak haram hukumnya kita tuh stop kalau kondisinya nggak kondisi cut loss, ya. Ini harus kita lakukan juga. Jadi as a leader kadang-kadang kita berani harus cut loss juga. Kalau perlu cut the business dan karyawannya dimanfaatkan tempat yang lain, itu bisa terjadi. Jadi ini kembali dalam kondisi begini itu adalah test of all the wholeness of our capability ini. Ya, benar-benar situasi pandemik ini sebagai leaders kita diuji luar dalam ya, dengan sangat luar biasa. Ya. Dan ini unprecedented Pak Priyono, kan nggak pernah kita melakukan ini. Setuju Pak, tidak ada satupun yang menduga dan juga mengantisipasi ya, kecuali memang kita envisioning yang sudah sangat kuat sebelumnya. Nah, merekap ini semua Pak Paulus, sebelum nanti Pak Paulus memberikan kata penutup ya. Jadi saya melihat di sini bahwa ada keyword yaitu MC2 ya. MC2 itu bahkan ada 3 layer ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan market, cash dan cost ya. Kemudian management, capacity di new normal dan juga capability di next normal. Ini menarik nih. Karena new normal itu berbeda mungkin dengan next normal. Ini envisioning nih next normal. Terkait dengan leadership juga MC2 juga keywordnya yaitu moral, courage dan commitment. Ini benar-benar pencerahan yang luar biasa buat kita semua, buat Ika Prama juga. Terakhir sebagai kata penutup Pak, mungkin 1-2 kata pesan-pesan buat para Ika Prama semua Pak di sini. Justru ini penting. Kalau kondisi sekarang ini jangan Anda fokus kepada position. Topi ini harus dicopot nih. Supaya Anda bisa merasakan orang kecil seperti apa. Anda bisa merasakan bawahan Anda seperti apa. Anda merasakan customer, supplier Anda seperti apa. Copot. Waktu Anda copot itu, merasakan seperti itu, Anda akan bisa bersama-sama understand. Ini tuh sulit loh. Yuk works together yuk. Kita collaborate together yuk. Jangan menang sendiri, jangan mau main sendiri. Karena topi itu nggak ada gunanya kalau kapal nanti akan kurang. Tapi kapal ini bukan hanya kapal perusahaan, kapal country ini nggak ada gunanya. Itu sebabnya saya undang seluruh para leader, copot your topi. Be a human. Help everybody, your country, your community, your company, help. Dan kita yakin kita bersama-sama sebagai bangsa akan bisa sailing dengan lebih bagus lagi. Kita pengen Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin, Pak Paulus. Ya, jadi rekan-rekan semua dari Ika Prama yang telah hadir di sini, itu sesi yang luar biasa dari Pak Paulus ya. Semoga dengan kata penutup Pak Paulus kita semua bisa resale kembali ya, resale untuk menjadi leaders yang baik dan bisa memimpin perusahaan dengan baik dan berkontribusi bukan hanya buat karyawan kita, bukan hanya buat company kita, tapi buat negara tercinta kita Indonesia. Untuk itu saya mohon pamit ya. Terima kasih buat Pak Meda, buat Pak Paulus, buat Pak Prof. Jisman yang sudah ada acara jadi meninggalkan tempat, dan buat peserta lain. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Acara kita selesai sampai ya, Pak Priyono, Pak Maeda, Pak Dwi, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus.
Terima kasih Pak